Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Matematika Asik, saatnya belajar matematika. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas mengenai deret untuk persiapan tes CPNS, P3K maupun SBMPTN pada tahun 2021 ini. Oke, pada video sebelumnya juga telah dibahas mengenai deret-deret, yaitu deret 1 larik, 2 larik, 3 larik, kemudian bertingkat, Fibonacci, dan sekarang kita membahas mengenai deret pecahan. Dan setelah pembahasan semua materi tentang deret selesai, kita akan mengadakan tryout yang akan kita adakan melalui Google Form nantinya. Jadi teman-teman silahkan mempelajari materi-materi yang pada video sebelumnya, dan boleh dilihat pada deskripsi, dan saya akan membuat deskripsi di videonya tentang materi yang telah dipelajari mengenai TIU ini untuk bisa mengikuti tryout yang akan kita laksanakan setelah semua materi tentang deret selesai. Oke, maka daripada itu saya sarankan kepada teman-teman untuk tidak men-skip video ini dan membuat catatan bagi teman-teman mengenai deret ini agar teman-teman dapat memahami, dan ketika teman-teman lupa bisa membuka catatan yang teman-teman buat. Oke, langsung saja, dan saya sarankan sekali lagi jangan di skip. Oke, deret pecahan. Jadi deret pecahan itu angka-angka yang berbentuk pecahan A1, contohnya di sini A1 per B1, A2 per B2, A3 per B3, dan nanti pertama pecahan biasa seperti ini pecahan biasa namanya. Nanti deretnya pecahan biasa, tapi nanti bisa jadi setelah itu diubah menjadi pecahan campuran. Karena kenapa? Ini yang namanya, yang di atas ini namanya pembilang, yang di bawahnya namanya penyebut. Jadi pembilangnya nanti besar daripada penyebut, maka bisa diubah menjadi pecahan campuran. Contohnya misalnya 7/3. Ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya 7 dibagi 3 itu dapat 2. Sisanya 1 ditaruh di atas dan pembaginya 3, yaitu tetap 3. Jadi bisa diubah kayak gini, pecahan campuran. Atau nanti polanya itu bisa ditambah, bisa dikurang, atau yang di atas ditambah 1, yang di bawah tambah 2. Jadi beda-beda penambahnya antara di atas dengan 2. Atau penjumlahannya biasa A per B ditambah dengan 1/2, semuanya ditambah 1/2, seperti itu. Jadi pola-polanya ada perbedaannya antara satu dengan yang lain. Dan nanti teman-teman untuk lebih jelasnya boleh dilihat pada contoh soal ataupun pembahasan soal setelah ini. Makanya jangan di skip, karena setiap soal itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda mengenai pecahan ini. Seperti saya bilang tadi, bisa saja semuanya ini ditambah 1/2, atau yang di atas saja ditambah 1, yang di bawah ditambah 2. Atau nantinya dibikin pecahan biasa semuanya. Atau yang pertama pecahan biasa kemudian berubah menjadi pecahan campuran. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan lanjut setelah ini mengenai pembahasan soalnya. Kita mulai dari soal yang pertama. Di sini dilihat nih, 1/2, 3/5, 5/8, 7/11. Ini kalau kita lihat secara sederhana ini membuat kita pusing, tetapi kalau kita menemukan polanya sangat mudah sekali untuk mengerjakannya. Salah satu contohnya coba seperti yang saya katakan tadi, ada kemungkinan yang di atas ya merupakan satu deret, yang di bawah merupakan satu deret. Kita tes dulu. Oke, 1 ke 3 ditambah 2, oke. 1 ke 3 tambah 2, 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2. Oke, berarti yang di atas ini berpola nih. Tambah 2, kemudian ke sini tambah 2, ditambah 2 dan ditambah 2. Maka secara otomatis setelah 7 ini akan menghasilkan 9. 7 ke tambah 2 9, kemudian 9 tambah 2 11. Yang di bawah kita lihat 2 ke 5 ditambah 3, 5 ke 8 tambah 3, 8 ke 11 tambah 3, berarti 11 ke sini titik ini tambah 3 menjadinya 14. 14 ke sini berarti ditambah 3 menjadinya 17. Berarti jawabannya adalah 9 per 14 dan 11 per 17. Simple dan cepat untuk dikerjakan. Jadi nggak selalu misalnya bisa
jadi kayak ini misalnya kalau teman-teman cari 1/2 ditambah 1/2, bukan kayak gini selalu. Misalnya hasilnya 2/2 atau sama dengan 1, tidak selalu seperti ini. Bisa jadi itu pecahan itu yang kayak nomor 1 ini, yaitu yang di atas satu deret satu pola, yang di bawah satu deret dan satu pola lagi, sehingga menghasilkan nanti seperti ini, yaitu 9/14 dan 11/17. Jawabannya adalah 9/10, bukan. Kemudian 9/14 betul. 13/17 bukan. Ini bukan, ini bukan. Kemudian 9/14, 9/14 iya betul. Kemudian 13 bukan, yang ini 9/14 dan 11/17 berarti yang D. Yang D jawabannya. Mudah dan simpel dan cepat untuk dikerjakan. Soal nomor 2. Pada soal nomor 2 ini deretnya deret campuran 21/3, 42/5, kemudian 63/7, 8 4/9 dan titik-titik. Jadi di sini kita lihat dulu ya, yang angka bulatnya dulu ini 2 di sini 2/4. 2/4 berarti ditambah 2. Kemudian 4/6 ditambah 2 juga nih. 6/8 berarti tambah 2 juga. Berarti dia berpola. Berpola, makanya di sini jawabannya 8 ke sini berarti tambah 2 jadinya 10. Oke, mudah. Kemudian kita lihat yang di atasnya. 1 ke 2 tambah 1, 2 ke 3 tambah 1, 3 ke 4 tambah 1, berarti 4 setelahnya ini berarti 5 per yang di bawahnya lagi kita lihat 3 ke 5 tambah 2, 5 ke 7 tambah 2, 7 ke 9 tambah 2, berarti yang di bawah ini semuanya tambah 2, tambah 2, tambah 2, dan ini ke sini 9 ke titik-titik ini tambah 2, maka jadinya 11. Maka jawabannya adalah 10, 5/11. Udah, kita lihat ini. Oke, jawabannya adalah A. Mudah dan simpel dan cepat untuk dikerjakan. Oke, kita lanjut pada soal yang ketiga. Di sini deretnya adalah 1/2, 5/6, 1/1/6, 1/1/2 dan seterusnya. Jadi di sini kalau kita cek sama dengan pola nomor 1 ataupun nomor 2 tadi, kita tes ya. Yang di atas ini 1/5 tambah 4, 5 ke 1 dikurang 4, 1 ke 1 tambah 0. Jadi tidak berpola, tidak bisa. Yang di bawah begitu juga. Yang di depan gitu juga, tidak ada muncul 1 di sini. Maka tidak bisa kita katakan ini berpola kayak itu, yang di atas satu baris, yang di bawah satu baris lagi, nggak boleh. Maka di sini kita tes dulu. 1/2 ke 5/6 itu bisa, 1/2 itu bisa ditambah dengan 1/3. Kenapa kita tahu ini merupakan ditambahnya 1/3? Kita tahu di sini 1/3 karena kenapa? Karena 6 bagi 2, salah satunya 6 bagi 2 itu 3, maka boleh kita coba 1/3. Atau kalau disamakan penyebut antara 2 dengan 3 itu hasilnya 6. Makanya kita kalikan, caranya nambahnya 2 kali 3, 2 dikali 3 6, kemudian 3 dikali ke 1 3, 2 dikali 1 sama dengan 2, maka jawabannya 5/6. Berarti udah benar ini untuk yang pertama, ditambah dengan 1/3. Ditambah 1/3. Hanya saja kita lihat yang 5/6 ke 1/6 ini bagaimana caranya? Berarti 5/6 ditambah dengan 1/3 sama dengan, kita samakan penyebutnya, kita cari FPB-nya. 6 dengan 3 itu FPB-nya adalah 6. 6 dibagi 6 itu 1. 1 dikali 5, 5. Kemudian 6 dibagi 3. 6 dibagi 3 lagi 2. 2 dikali ke atas, yaitu dikali ke 1. 2. Maka jawabannya adalah 5 ditambah 2 sama dengan 7/6. 7/6, sedangkan di sini 1/6. Maka seperti yang saya jelaskan pada konsep tadi, pada materi tadi, bisa saja pecahan campuran itu, pecahan biasa diubah menjadi pecahan campuran. Caranya kemana? 7 dibagi 6 dapat 1, sisanya 1 dibagi dengan 6, berarti 1/6. Benar. Kemudian kita tambah lagi dengan 1/2, berarti 7/6 kita pakai yang
biasa saja. 7/6 ditambah dengan 1/2 sama dengan per 6 dengan 2 penyebutnya ada 1/3 ya, tambah 1/3 ya, bukan 1/2 tapi 1/3. 1/3 berarti 6 dengan 3 penyebutnya adalah atau FEB-nya adalah 6. 6 bagi 6 1. 6 kita bagikan ke dulu ke 6 1. 1 kita kalikan ke 7 maka tetap 7. 6 dibagi 3 dapat 2. 2 dikali ke 1 dapat 2. Maka hasilnya adalah 9/6. Di sini 1/2. Maka otomatis di sini sama dengan kita ubah 1, sisanya adalah, mohon maaf ini bukan 1/2, iya bagus, 9/6 yaitu 9/6, maka sisanya adalah 3/6. Oke, 3/6 ini bisa kita sederhanakan menjadi 1 sama-sama bagi 3, 3 bagi 3 1, 6 bagi 3 2. Maka kita dapatkan 1/2. Benar juga. Maka untuk jawaban selanjutnya tinggal kita tambahkan dengan 1/3 lagi. 9/6 kita gunakan pecahan biasa. 9/6 ditambah dengan 1/3 sama dengan, samakan penyebutnya yaitu 6. Kemudian 9 tetap, kemudian di sini tambah 2. 6 bagi 3 2 sama dengan 11/6. 11/6 ini sama dengan 1. 11 bagi 6 1, sisanya 5/6. Maka jawabannya adalah 1/5/6. 1/5/6. Jadi jawabannya adalah yang C. Mudah dan simple. Yang C. Oke. Atau kalau teman-teman susah kayak gini, boleh saja nantinya, karena tadi tambah 2 semua ya. Jadi 5 ditambah 2 jadi ketika dapat 5/6 maka ditambah 2 jadinya 7/6. Dapat 7/6. Cara cepatnya ya, cara cepatnya. Ketika dapat 5/6 ditambah 2 jadinya 7/6. Kemudian akan jadi 9/6. Jadi kita lihat FPB-nya atau KPK antara 6 dengan 3 ini berapa? 2. Maka ditambah 2 semuanya. Tambah 2 di sini, tambah 2 dan seterusnya. Atau teman-teman boleh memahami cara yang saya jelaskan ini. Mudah dan simple. Kita lanjut pada soal yang berempat. Tadi nomor 3 menggunakan pola penjumlahan, penambahan. Yang keempat kita lihat 1 ke 3/4. Otomatis kalau di sini -1, min di sini positif, kemudian min positif lagi, berarti dia dikali ya, dia dikali. Cara ngalinya gimana? Kita lihat di sini cara ngalinya, -1/2 dikali dengan berapa? Biar dia berarti pasti bilangan pengalinya itu min. Kemudian di sini kalau kita bikin kayak pola nomor 1 atau 2 tadi, 1 ke 3 ditambah 2, 3 ke 9 ditambah dengan 6, 9 ke 27 ditambah lagi dengan 18, maka dia tidak akan berpola. Tidak akan berpola kayak gitu, maka dikali. Kita coba tes dikali, kalau ditambah pun, kalau disamakan penyebut, kalau tambah 1/2 berarti dia tidak akan menjadi 3/4. Berarti kita kalikan dengan 3, berarti ini kan 1 ke 3 berarti dikalikan dengan 3 per 2 ke 4 berarti kali dengan 2 kali 2, maka kita dapatkan min dikali min jadi positif, 1 kali 3 3, 2 kali 2 4 berarti 3/4. Kemudian 3/4 dikali lagi dengan min 3/2, kita tes lagi, maka kita lihat min kali min, positif kali min, maka min 3 kali 3 9, 4 kali 2 8, berarti betul ini dikali 3/2, min 3/2, min 3/2 dikali ya, dikali, maka selanjutnya 9 min 9/8 dikali dengan
min 3 per 2. Min 3 per 2. Min bertemu min. Min kali min jadi positif. 9 kali 3, 27. 8 kali 2, 16. Maka kita dapatkan 27 per 16. Asalnya dari sini. Maka selanjutnya untuk yang di sini adalah 27 per 16 dikali dengan min 3 dikali dengan min 3 per 2. Positif dikali negatif, negatif. 27 dikali 3 itu 81 per dengan 16 kali 2 yaitu 32. Berarti jawabannya adalah min 81 per 32. Min 81 per 32. Jawabannya adalah yang B. Mudah, simpel, dan cepat untuk dikerjakan. Soal nomor 5 di sini ada 1 per 3, 3 per 12, 5 per 9, 4 per 5, 9 per 48, 7, 27 per 192. Di sini nomor 5 tidak saya kerjakan. Seperti biasa pada video-video sebelumnya, setelah saya jelaskan materinya, contoh-contohnya, soal-soalnya, kemudian ada satu soal atau beberapa soal bagi teman untuk mengasah kemampuan teman mengenai deret, khususnya pada deret ini ya. Jadi silahkan teman-teman untuk mencoba mengerjakan soal yang ini dan dikomentari apa jawaban teman-teman yang teman-teman dapatkan. Apakah yang A, yang B, yang C, yang D, yang E. Jadi kalau teman-teman menemukan polanya maka simpel dan mudah serta cepat untuk dikerjakan nomor 5 ini. Jadi silahkan teman-teman pahami dulu materinya, contoh-contohnya tadi, kemudian kerjakan soal yang nomor 5 ini. Kemudian silahkan dikomentari pada kolom komentar untuk dijawab soalnya. Dan jangan lupa bahwa setelah materinya habis mengenai deret, setelah ini masih ada deret-deret yang akan kita bahas tuntas mengenai deret. Karena kenapa? Nanti akan kita adakan TO agar kita memiliki persiapan yang matang dan mantap dalam menghadapi tes CPNS, P3K maupun SBMPTN nantinya. Jadi silahkan teman-teman mencoba. Dan saya sarankan kepada teman-teman yang lainnya untuk membagikan atau men-share video ini kepada teman-teman yang lain agar mendapatkan manfaat dari video ini dan juga bisa belajar untuk mempersiapkan diri tes CPNS kepada teman-teman terdekatnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ya jawabannya tadi. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.